pagi, Bu. Iya, selamat pagi, Bu. Mari silakan masuk, Ibu. Ya, permisi, Bu. Silakan duduk ya, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan saya Tasya, bidan yang bertugas pagi ini. Kalau boleh tahu dan Ibu siapa? Selamat pagi, Bu. Saya Christine. Oke, baik Ibu Christine. Apakah ada yang bisa saya bantu di pagi hari ini, Bu? Ada, Bu. Jadi saya sekarang sedang hamil 14 minggu dan saya sering mengalami mual dan muntah. Dan saya ingin berkonsultasi tentang kondisi yang saya alami. Apakah bisa, Bu? Bisa, Bu. Nah, baik Ibu, jika seperti itu, hari ini kita akan melakukan konseling atau KIE mengenai kondisi mual muntah yang Ibu alami. Waktu yang kita butuhkan kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, Bu, bersedia. Jika Ibu bersedia, Ibu bisa duduk menunggu terlebih dahulu. Izinkan saya untuk mencuci tangan dan menurut terlebih dahulu. Baik, Ibu. Tunggu sebentar ya, Ibu. Ya, Ibu. Baik Ibu, apakah konseling kita hari ini bisa kita mulai? Bisa, Ibu. Oke. Ibu, hari ini kita kan akan melakukan konseling tentang mual muntah seperti kondisi yang Ibu alami. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin menanyakan atau Ibu bisa menceritakan keluhan mual muntah yang Ibu alami. Iya, bisa, Ibu. Jadi ini kan baru hamil pertama dan saya juga masih hamil muda. Jadi setiap pagi itu sebelumnya saya nggak pernah mual muntah, tapi sejak hamil saya selalu mual muntah di pagi hari dan membuat saya jadi tidak bersemangat dan juga lemas. Oh, jadi seperti itu ya, Bu? Iya, Ibu. Seberapa sering sih Ibu mengalami mual muntah itu, Bu? Dalam sehari? Kalau dalam sehari itu bisa 3 sampai 4 kali, Bu. Jadi tiap pagi saya muntah 3 sampai 4 kali. Apakah kondisi itu aman, Bu? Oke, Ibu, jika seperti itu sebenarnya masih dalam hal yang aman ya, Ibu. Tapi untuk kita memastikan, untuk bisa bersama-sama, di sini saya memiliki alat bantu dan kita bisa melihat bersama-sama mengapa kejadian mual muntah itu bisa terjadi, terus bagaimana cara mengatasi mual muntah tersebut. Bisa kita lihat bersama-sama ya, Ibu. Nah, Ibu, seperti yang tadi ini sudah saya bilang, itu mual muntah adalah sesuatu yang normal. Untuk permasalahan yang Ibu alami sekarang itu merupakan suatu kondisi normal Ibu yang dialami. Karena di Indonesia itu kejadian mual muntah ada sekitar 14,8 hingga 15% Bu di kehamilan di Indonesia. Nah, keluhan mual muntah itu juga umum terjadi Bu, dari 60% hingga 80% kehamilan primigravida atau kehamilan pertama, Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Penyebabnya Iya, apa ya, Bu? Nah, ini di lembar baik di sini sudah ada penyebabnya. Tapi mungkin nanti akan saya jelaskan ya, Ibu, untuk lebih jelasnya. Nah, mual muntah saat saat kehamilan itu bisa terjadi karena adanya perubahan fisik, Bu. Nah, perubahan fisik, selain perubahan fisik itu adalah perubahan hormon, Bu, seperti hormon di dalam tubuh seperti hormon HCG dan juga estrogen, Bu. Nah, jadi penyebab mual muntah itu ada banyak, Bu, ada beberapa. Contohnya yang pertama itu karena terjadinya peningkatan pada hormon seperti yang tadi sudah saya sampaikan, hormon HCG dan juga estrogen itu meningkat selama kehamilan. Terus yang kedua, adanya perubahan fisik yang membuat ibu lebih sensitif terhadap aroma-aroma dan benda-benda yang berbau tajam. Yang ketiga, adanya kemungkinan ibu mengalami stres atau pikiran saat kehamilan. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang memperparah mual muntah, Bu. Jadi selama kehamilan diusahakan ibu jangan banyak pikiran ataupun stres ya, Bu. Lalu yang keempat itu adanya pembesaran ukuran rahim. Nah, saat hamil itu rahim
semakin lama kan semakin membesar Bu. Nah itu dia akan membuat lambung tertekan, dan itu saat lambung tertekan itu kan ada asam di dalam lambung Bu, itu bisa menyebabkan mual muntah. Nah yang kelima itu jika mengalami mual muntah yang parah itu dicurigai adanya infeksi saluran kemih atau bahkan itu merupakan keturunan. Misalnya orang tua ibu dulu mengalami mual muntah yang sangat berlebihan. Nah itu bisa menurun juga ke ibu. Itu kemungkinannya bisa ya Bu. Nah seperti itu, bagaimana? Apakah sampai di sini sudah jelas Bu? Iya Ibu Bu. boleh bertanya. Kalau untuk cara mengatasinya bagaimana ya Bu? Nah terima kasih Bu. Pertanyaannya bagus Bu. Nah untuk mengatasi mual muntah itu ada beberapa Bu yang bisa kita ini, seperti yang kita lihat di sini. Nah saya mungkin akan menjelaskan. Di sini sudah disebutkan, tapi saya akan menjelaskan. Siapa tahu ini bisa menjadi salah satu referensi bagi Ibu. Yang pertama Ibu bisa istirahat dengan teratur. Istirahat itu sangat penting Bu. Apalagi pada saat kehamilan berlangsung ya Bu. Karena pada saat kehamilan, apalagi trimester awal, itu kan mengalami mual muntah Bu, menjadi lebih lemes. Nah itu harus lebih banyak istirahat Bu, agar bisa memiliki tenaga yang lebih juga. Terus yang kedua adalah dengan mengkonsumsi makanan dalam porsi yang sedikit tetapi sering. Nah mengapa dalam porsi yang sedikit tetapi sering? Karena saat ibu makan kemungkinan itu kan akan mengalami mual atau muntah, nanti keluar lagi. Nah supaya tidak terjadinya asam lambung atau kurang nutrisi dan kurang tenaga, maka ibu disarankan untuk ibu hamil yang mengalami mual muntah itu disarankan untuk makan dalam porsi yang sedikit Bu, tetapi sering. Lalu cara yang ketiga adalah ibu bisa dengan menghindari makanan dan minuman yang memiliki bau atau aroma yang tajam Bu. Nah aroma-aroma yang tajam itu kan bisa memicu mual dan muntah Bu, karena terjadinya perubahan fisik pada saat kehamilan yang membuat ibu lebih sensitif. Lalu yang keempat adalah dengan cara ibu bisa mengenakan pakaian yang nyaman dan tidak terlalu ketat ibu di bagian pinggang atau perutnya. Nah yang kelima ini ibu bisa mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat mengurangi mual Bu. Di sini ada beberapa contohnya Bu. Seperti ibu bisa maaf Ibu, ada gangguan dari luar. Nah seperti ibu bisa meminum teh, mint, terus ada minuman air jahe hangat. Nah itu bisa mengurangi mual muntahnya. Ataupun kalau misalnya ada kayak ibu bisa menggunakan wangian seperti aromaterapi, lemon seperti itu Bu. Nah lalu cara yang berikutnya ibu bisa menghindari posisi berbaring setelah menyantap makanan Bu. Yang terakhir ibu bisa dengan cara mengurangi atau menghindari konsumsi makanan-makanan yang berlemak Bu. Contohnya seperti junk food, terus fast food seperti itu. Gimana itu? Itu tadi beberapa cara untuk mengatasi mual muntah. Apakah ada yang Ya Bu, jadi saya bisa tahu bagaimana cara mengatasi hal itu. Nah, iya Ibu, jadi ada banyak sekali cara mengatasi mual muntah Bu yang tadi kita sudah lihat di sini. Nah, tetapi Ibu ada satu cara yang wajib untuk Ibu lakukan, yaitu untuk tidak terlalu banyak pikiran atau stres Ibu ataupun tertekan di dalam masa kehamilan ini. Yang terpenting adalah Ibu harus semangat dan support dari orang-orang terdekat itu sangat dibutuhkan Bu. Seperti itu Bu. Oh iya Ibu, saya dengar-dengar pernah ada rumor yang mengatakan bahwa kalau sering banyak makan itu malah memperparah mual muntah Bu. Apakah benar? Oh, jadi info yang Ibu dengar adalah seperti itu ya Bu. Yaitu sering makan pada saat kehamilan itu justru akan memperparah keluhan mual muntah ya Bu. Nah, jadi begini Bu, sebenarnya saat perut kosong itu justru akan memicu atau memperparah keluhan mual muntah Bu. Mengapa? Dikarenakan pada saat perut kosong itu
itu lambung kan juga kosong Bu, tapi lambung akan terus bekerja. Nah, di saat lambung terus bekerja tetapi perut kosong, itu akan memicu adanya asam lambung Bu. Nah, asam lambung ini juga bisa memperparah keluhan mual muntah karena lambung asamnya naik ya Bu, seperti itu. Nah, oleh sebab itu mengapa ibu hamil itu disarankan untuk makan sedikit tapi sering, karena itu kan sering mual Bu dan muntah, bahkan kadang muntah sampai keluar. Nah, itu harus ada asupan yang terus masuk Bu, agar asam lambungnya tidak naik. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal tentang bagaimana cara mengatasi mual muntah, tadi sudah kita jelaskan ya Bu. Ya. Bagaimana Ibu sampai di sini? Ya, baik Ibu, saya paham dan saya sudah mengerti dengan cara mengatasi mual muntah Ibu. Berbagai hal yang tadi sudah kita bahas, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kondisi mual muntah itu, yaitu tentang tanda bahaya mual muntah. Kapan sih mual muntah itu menandakan bahaya? Nah, dapat kita lihat bersama di sini Bu, ada beberapa kondisi yang perlu kita ketahui dan waspadai Bu tentang kasus mual muntah ini. Ada 6. Yang pertama adalah mual muntah itu bisa wajib kita waspadai jika membuat lemas hingga tidak sanggup berdiri atau ada penurunan kesadaran. Nah, jadi jika ibu merasakan lemas hingga sampai nggak bisa berdiri gitu Bu, atau kayak ibu sampai bisa nggak sadar, itu berarti merupakan salah satu tanda bahaya. Terus yang kedua adalah jika mual dan muntah hingga menyebabkan nyeri banget yang ada di perut Bu, seperti itu. Terus yang ketiga adalah urin atau air kencingnya itu berwarna kuning pekat atau bahkan tidak buang air sama sekali lebih dari 8 jam. Yang tanda bahaya yang keempat adalah ibu tidak dapat mengkonsumsi makanan atau cairan apapun selama 24 jam. Yang kelima adalah jika ibu merasakan demam, dan yang keenam adalah jika ibu mual dan muntah hingga keluar darah ibu. Nah, jika ada mual dan muntah yang menimbulkan hal-hal seperti ini yang sudah kita bahas, ataupun yang mengarah ke sana, alangkah baiknya ibu dan keluarga bisa bergegas untuk ke fasilitas kesehatan terdekat ibu agar mendapatkan penanganan. Seperti itu Bu. Baik Ibu, terima kasih informasinya. Iya Ibu, sama-sama. Nah Ibu, tadi kan kita sudah melakukan diskusi tentang keluhan mual muntah yang Ibu alami, dimulai dari kejadian-kejadian keluhan muntah, terus penyebab mual muntah, cara-cara menangani mual muntah, dan juga hal yang perlu diwaspadai dalam mual muntah. Nah, saya ingin coba untuk menanyakan beberapa hal pada Ibu. Apakah boleh Bu? Boleh Bu, tapi nanti dilurusin lagi ya Bu. Ya pasti Bu. Nah, tujuan saya mengetes ini adalah untuk memastikan apakah konseling kita hari ini dapat terpahami oleh Ibu dan juga saya dengan baik. Nah, menurut Ibu, menurut pandangan Ibu tuh kejadian mual muntah itu apakah normal atau sesuatu hal yang perlu sangat dicemaskan Bu kalau dalam kondisinya Ibu yang seperti tadi? Ya, kalau menurut saya itu masih normal ya Bu. Tapi karena saya mungkin baru hamil pertama, jadi saya agak khawatir tentang kondisi tersebut. Tetapi sekarang saya sudah tidak cemas lagi karena saya sudah tahu cara mengatasinya Bu. Seperti itu. Nah, Ibu, jika seperti itu, tadi kan kita sudah bahas juga ya bagaimana cara-cara menangani mual muntah. Ibu sudah ada pandangan ya Bu tadi. Ya, mungkin bisa Ibu coba sebutkan satu atau salah dua tentang cara-cara mengatasi mual muntahnya Bu. Ibu, jadi setelah yang tadi cara-cara mengatasinya, yang saya pahami yaitu kalau mengalami mual muntah, cara mengatasinya dengan makan dengan porsi sedikit tetapi sering gitu Bu. Baik Ibu, jika seperti itu berarti dapat saya simpulkan konseling dan atau diskusi kita hari ini tentang mual muntah pada ibu hamil trimester 1, khususnya pada ibu, itu sudah baik ya Ibu, sudah terlaksana dengan baik dan Ibu dapat mengerti ya Ibu. Iya Ibu, makasih Bu. Iya, sama-sama Ibu, senang bisa membantu.
jika seperti itu Ibu, konseling kita hari ini sudah selesai ya. Jika Ibu ingin kembali melanjutkan aktivitas, saya persilahkan. Mohon maaf Ibu jika dalam memberikan konseling tadi saya memiliki kekurangan ataupun ada kesalahan, Ibu mohon dimaafkan. Terima kasih Bu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Saya permisi dulu. Iya Bu, silakan.